Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali dialog kita sudah terhubung dengan Kofifa Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU. Ibu tadi yang sempat terputus, apa tradisi yang berbeda yang membedakan Ramadan di tengah pandemi ini di Jawa Timur khususnya Ibu? Ya, kalau dulu mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan kepada yatim, yatim piatu, duafa itu lebih semarak. Karena misalnya kalau ada pembagian bingkisan Ramadan, kita sekalian mengajak mereka buka puasa bersama. Karena ini sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Siapa yang menyiapkan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa. Pasti semua mengejar itu, pasti semua mengejar itu. Hari ini kita tidak bisa dengan cara mengumpulkan mereka, tapi tidak berarti kita tidak bisa beramal. Di titik-titik tertentu misalnya kita bisa nitip kepada orang yang kita percaya, tolong dibagi untuk 50 orang di sana, siapkan untuk satu box nasi. Lalu di titik yang lain kita juga kirim untuk berapa orang, berapa box nasi. Atau mungkin kita kasih dalam bentuk sembako. Karena ini juga yang kita lakukan. Baik sebagai Ketua Umum Muslimat, pola ini kami lakukan dan di Pemprov kami juga lakukan sejak menjelang Ramadan. Jadi sejak Rabu yang lalu tiap hari truk di posko itu berkeliling di titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, begitu juga untuk nasi kotak. Kan selama COVID ini di depan Gerahadi kita juga menyiapkan nasi kotak. Biasanya pagi kita siapkan. Tapi kalau sekarang kita yang keliling untuk menyiapkan membagi nasi kotak siapa yang mau buka puasa. Siapa yang berkeliling? Yang berkeliling ini kita siapkan program cash forward. Jadi satu orang membagi paling banyak 50 nasi kotak dan mereka akan mendapatkan support cash for work sebesar 75.000. Artinya banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, biasa kembali kalau di Muslimat kami punya Amalia Ramadan, sudah berpuluh-puluh tahun kita punya format seperti itu. Nah, program Amalia Ramadan kita yang sifatnya terkait dengan mengumpulkan massa, pasti itu sekarang sudah tidak bisa kita lakukan. Tapi bahwa ada tim yang kemudian melakukan pembagian Amalia Ramadan itu dengan tidak mengumpulkan masyarakat. Nah, apa yang bisa kita ikhtiarkan dalam bulan Ramadan, misalnya kalau Rasulullah juga mensupiakan kita sholat malam. Ya. Dulu itu kita mau iktikaf di masjid-masjid, sekarang ini sudah susah kita lakukan. Kita bisa memperbanyak qiyamul lail di rumah kita masing-masing. Nah, kembali ya, kalau kita bisa dapat imam yang baik ya bersama keluarga, kita kemudian cari imam yang menjadikan ibadah kita lebih khusyuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kofifa Indar Parawansa sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali berbuka puasa Ibu. Assalamualaikum. Ya, Pemirsa, kita beralih ke info lain. Seorang wanita di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara melaporkan ibu RT ke polisi setelah menganiaya dirinya. Video keributan akibat pembagian sembako tersebut viral di media sosial. Ya ibaratnya jangan diginiin juga lah. Ya tahu sendiri Bu RT ngomong pelan-pelan. Ibaratnya kita kan sebagai warga juga. Bu, slow RT. Slow aja ya. Ibu, saya ngomong baik-baik. Bukan siapa-siapa saya kamu ngomong. Saya ngomong baik-baik. Tapi ibu malah kayak gitu sama adik saya. Saya nggak ada urusan. Udah sekarang gini aja, udah. Mana kamu juga sih? lagi juga malu begini mulu kan. Nur juga kan cuma nanya sembako. Jangan nanyain sembako sampai kayak Ya, begitu. nanya cuma berapa kayak gitu. Kalau Lu udah pelan Bu RT, ya Allah. udah rajin. Bukannya gitu sih. Enggak, gini. Kalaupun dia minta sembako, yang keluar bukan namanya dia. Nama Nur Hayati di sini ada orang. Yang keluar namanya Sisam. Jauh-jauh kamu bertahun-tahun bukan warga sini, giliran Emosi. Ya cuma ngomong nanyain sembako kok ribut. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 8.607 orang. 720 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.042 orang dinyatakan sembuh. Data yang akan kami update dan kita menginformasikan sebagai berikut. Jumlah laboratorium yang sekarang sudah bekerja aktif dengan spesimen yang dikerjakan sudah lebih dari 45 laboratorium.
Spesimen yang diperiksa akumulasi sudah menjadi 67.000 lebih. Kasus yang diperiksa sudah 52.000 lebih. Kasus konfirmasi positif 8.607 orang. Sudah sembuh 1.042 orang, meninggal 720 orang. Kasus ODP 206.911, ini adalah akumulasi, tidak keseluruhannya sekarang statusnya ODP karena sebagian sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sembuh. Kasus PDP ada 19.084 orang. Semua provinsi terdampak dan kabupaten kota yang terdampak adalah 280 kabupaten kota. Ini yang perlu kita pahami, bukan berarti kabupaten kota terdampak, seluruh wilayah kabupaten kota itu terdampak. Mungkin beberapa kecamatan yang terdampak, bukan dimaknai bahwa seluruhnya terdampak. Sama dengan 34 provinsi terdampak, bukan berarti seluruhnya terdampak. Karena kita tahu ada 514 kabupaten kota. Sebaran pasien sembuh kalau kita lihat 334 orang dari DKI, 133 dari Jawa Timur, kemudian 93 dari Jawa Barat, 82 Sulawesi Selatan, di Bali ada 70 orang, akumulasi total bersama dengan 29 provinsi yang lainnya adalah 1.042 pasien. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini adalah 396 pasien, sehingga totalnya menjadi 8.607. Akumulasi sembuh hari ini bertambah 40 sehingga totalnya menjadi 1.042. Kasus meninggal bertambah 31 orang sehingga akumulasi totalnya menjadi 72 orang. Saudara-saudara, lawan COVID, tingkatkan imunitas diri kita. Sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur, tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Hari kedua pelarangan mudik, arus lalu lintas di Tol Cikarang Utama hingga Cikarang Barat lengang. Sesaat lagi di Ayu Sore.